Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dalam 24 jam terakhir, seperti yang kita ketahui, cryptocurrency market ada pergerakan yang cukup signifikan, terutama untuk Bitcoin. Bitcoin meningkat sebesar 7,83% dalam 24 jam terakhir. Ini bahkan lebih tinggi daripada tadi DCWT jam 1 siang ya. Jadi bisa dibilang ini membuat sentimen cukup berubah. Padahal minggu lalu kita bisa lihat ya, mau di sosial media, di komen-komen YouTube, sangat banyak orang yang bearish ya, mulai lagi keluar orang-orang yang dengan angka-angka favorit nih 10.000, 1.000, dan yang paling favorit 0 ya. Ada yang banyak bilang Bitcoin akan ke angka-angka itu. Tiba-tiba sekarang sentimen berubah total dan sekarang menjadi bullish. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita akan coba jelaskan di video kita pada hari ini. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita masuk, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Oke, disclaimer beres, kita langsung masuk ke intinya. Yang pertama, ini kita sudah bahas 2 hari lalu, seingat gua, ya. Di mana kita membahas bahwa BlackRock ini sedang mengajukan Bitcoin ETF ya. Nah, tentunya seperti yang kita tahu, BlackRock ini adalah the biggest asset management firm di dunia. Sekali lagi, di dunia, bukan di Indonesia saja, bukan cuma di Amerika saja, tapi seluruh dunia dengan total asset under management sebesar 9 triliun US dollars. Ini sebenarnya sedikit turun. Di 2022 akhir seingat gue itu di 10 triliun. Jadi udah turun 1T. Tapi tetap itu masih menjadi nomor 1 di dunia. Nah, otomatis apabila aset manager terbesar di dunia itu membuat suatu ETF baru, apalagi Bitcoin, tentunya itu akan membuat banyak institutional investor tertarik ya. Dan yang penting di sini adalah Bitcoin ETF ini bukan futures. Ada yang berpikir, bang dulu kan juga ada tuh Bitcoin ETF tapi nggak terlalu ngaruh. Kenapa nggak terlalu ngaruh? Sebenarnya kalau mau dibilang ngaruh sih ya ada. Secara news saja. Tetapi dari pembelian Bitcoin ETF futures itu tidak mempengaruhi harga sama sekali. Loh, kok bisa gitu bang? Kenapa? Karena saat lu beli Bitcoin ETF yang futures, itu tidak ada pengaruh ke spot. Karena apa? Lu hanya beli kontrak derivatif. Gitu. Jadi institutional investor mau masukin dana sebanyak apapun ke Bitcoin ETF yang futures, itu nggak ada gunanya ke spot. Ya, yang membuat harga spot meningkat adalah karena berita dari Bitcoin ETF futures. Tapi nggak bisa ada efek langsung karena sekali lagi itu futures. Nah, yang diajukan oleh BlackRock ini adalah Bitcoin ETF yang spot. Artinya saat kita nih, bukan kita ya, kita si retail ya. Buat para institutional investor saat mereka beli ETF BlackRock ya, atau lebih tepatnya ETF Bitcoin yang BlackRock kalau sampai sudah di approve, itu akan langsung ada efek langsung ke harga spot Bitcoin. Nah, kebayang seperti yang gue katakan di video gue sebelumnya, lu masukin 1-2% aja dari total asset under management, itu udah ada peningkatan berapa persen ke Bitcoin. Apalagi kalau sampai ke angka belasan persen, itu akan luar biasa besar ya. Bahkan ada concern bahwa BlackRock ini akan mendominasi kepemilikan Bitcoin di dunia ya, which is itu ya bisa dibilang salah satu concern yang cukup real juga, karena lagi-lagi the biggest asset manager di dunia ya. Ini total asset under managementnya aja bisa beli semua Bitcoin ya, bisa dibilang semua Bitcoin yang ada di market, walaupun arguably nggak bisa yang belum ini ya, yang belum di mining, tapi yang sudah di mining in theory bisa dia beli ya. Jadi kebayang pengaruhnya akan sangat besar. Secara price this is good ya, karena ada peningkatan yang ekstrim, ada kemungkinan peningkatan yang ekstrim apabila ini sudah di approve. Yang sedikit bikin deg-degannya adalah ya kedepannya mungkin ini bisa semua dimanipulasi oleh BlackRock apabila dia memiliki majority dari Bitcoin di dunia ya. Oke, nah selain dari itu juga ini yang paling baru dan ini masuk ke DCWT kita pada hari ini, yaitu adalah Citadel, Fidelity, dan Charles Schwab. Ini baru saja melaunch crypto exchange. Nggak ada A, nggak ada B, boom, tiba-tiba langsung dia launching ya. Ini cukup menggemparkan dunia ya, karena lagi-lagi nggak ada bilang seminggu lagi atau sebulan lagi. No, tiba-tiba boom sudah aktif. Dan seperti yang kita tahu, Fidelity ya. Fidelity ini adalah nomor 3 di dunia ya, nomor 3 di dunia. Jadi kebayang
Eh, BlackRock sedang mengajukan ETF untuk Bitcoin, Fidelity Investment bukan sedang, tapi sudah membuka suatu crypto exchanger. Ya, jadi otomatis ini membuat apa ya demand dari Bitcoin terutama menjadi sangat meningkat ya. Dan yang keren lagi di sini tuh ini mereka menggunakan suatu non custodial model di mana si IDX ini tidak langsung memegang duit nasabah, kasar seperti itu. Jadi ada firm lain yang memegang nasabah itu. Jadi mirip-mirip seperti reksadana lah ya. Kalau reksadana itu kan ada bank custodian ya. Nah, di situ ada mungkin yang mirip-mirip seperti itu tapi nggak disebutnya bank, di sini sebutnya participating firms. Jadi lagi-lagi ini cukup menarik ya. Dan kita bisa lihat di sini dia launch dengan hanya trading pair yang nggak terlalu banyak sebenarnya. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Bitcoin Cash. Tentunya supaya nggak kena SEC. Nah ini nih sekarang kita mulai masuk ke teritori rumor nih ya. Rumornya ya. Rumornya kenapa Binance US ya dan juga Coinbase itu diserang habis-habisan. Karena ingin memberikan red carpet ke IDX Markets. Jadi mereka mendapatkan dalam tanda kutip nyaris keseluruhan dari market US. Ya. Mungkin, not the first time lah ya Wall Street melakukan ini. Jadi lagi-lagi suatu hal yang memungkinkan menurut gua, tapi tetap jatuhnya masih ke rumor. Karena ya hal-hal seperti itu gimana mau dikonfirmnya ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke news yang selanjutnya yaitu adalah urusan dari Inggris ya di mana House of Lords baru saja merecognize crypto as a regulated activity. Artinya apa? Semakin dekat ke regulasi. Ya seperti yang gue sudah bilang dari dulu, gue bukan anti regulasi ya. Yang gue nggak suka adalah politisasi dari regulasi yang dilakukan oleh siapa? Gary Gensler begitu. Nanti gue jelasin spesifiknya kenapa ya. Tapi intinya ini regulasi yang kita pengen ya. Jadi kita tahu bahwa dulu tuh ada satu bisa dibilang ada satu endorsement dari House of Lords di Juli tanggal 20 2022 ya bahwa mereka akan semakin mendekati ke suatu ya aturan lah atau satu rule yang akan ada untuk di UK spesifiknya untuk kripto ya. Nah, sekarang dengan adanya ini ya ini semakin jelas bahwa mereka serius beneran untuk membuat ini menjadi satu aturan dan benar-benar diregulasi. Nah, ini adalah suatu follow up ke future regulatory framework yang sudah mereka ajukan dulu ya. Nah, jadi lagi-lagi ada ada kejelasannya nggak kayak di US gitu loh ya. Gary Gensler ya bisa dibilang kebalikannya ya, dia pokoknya ngesu dulu aja, ditanya apa regulasinya nggak tahu gitu, belum ada lah, aneh kan gitu. Nah kalau mau seperti ini ya kalau mau bikin regulasi yang benar kayak di UK, bikin dulu regulasinya, kalau ada exchanger yang nggak mau comply baru dihajar, bukan dihajar dulu baru bikin hukumnya. Kebayang nggak sih gitu loh, Anda ditangkap kenapa? Karena kemungkinan melanggar hukum tertentu, ditanya hukumnya apa belum tahu, konyol gitu loh ya. Jadi seperti yang kita bisa lihat sini ya, tujuannya adalah untuk meregulasi crypto industri yang terkenal sebagai suatu industri yang laissez-faire. Nah, laissez-faire ini basically free market lah ya, lebih ke free market attitude. Nah, jadi ini tentunya movement ini bisa membuat suatu greater transparency dan stability yang sering kayak terjadi di cryptocurrency markets. This is good. Ini regulasi yang gue mau. Sekali lagi gue tekankan, gue bukan anti regulasi. Gue pengennya regulasi beneran, bukan regulasi politisasi gitu ya. Nah, ngomongin soal regulasi politisasi, kita langsung bahas Coinbase ya. Jadi untuk Coinbase kita bisa di sini Coinbase fires back at SEC. Kenapa? Ini kalau lu mau baca banyak banget kata-kata yang bisa dibilang ya very bikin lu bingung lah kadang-kadang. Tapi kita akan langsung coba boil down aja intinya apa. Intinya tuh sebenarnya di sini ya. Coinbase argue bahwa SEC ini basically mendemand compliance with non-existent rules. Jadi dia suruh comply, orang disuruh comply, tapi nggak ada aturannya gitu loh. Lah gimana? Ya, seperti yang gue katakan tadi sebelumnya. Kalau lu misalkan nih, kebayang gak sih? Lu lagi di jalan, tiba-tiba lu disu sama negara. Dibilang lu melanggar aturan misalkan jalan kaki ya. Nah, pas lu ditangkap, bukan ditangkap lah, lu masuk court ditanya, oke aturannya apa? Belum tahu. Wah ya konyol gitu loh. Gimana ceritanya bisa kayak gitu? Gitu loh. Bahkan arguably kasus Coinbase ini even worse.
Coinbase ini adalah perusahaan yang publicly listed, ya, publicly listed. Untuk IPO di Amerika, lu bisa research sendiri deh, seribet apa. Nah, jadi Coinbase sudah publicly listed, berarti otomatis dia sudah ngecek ke SEC, ya. Dia sudah ngecek ke SEC bahwa dia oke, dan bahkan Coinbase ini kalau lu cek ya, dia itu sudah berkali-kali nanya ke SEC. Kita minta regulasi, kita minta regulasi. SEC bilang belum ada, tiba-tiba langsung di-sue. Begitu. Jadi lagi-lagi ya, menurut gua kemungkinan besar Coinbase sih aman menurut gua ya. Mungkin terjadi di listing, mungkin ya. Bukannya jadi sama persis kayak sekarang. Mungkin ada beberapa aset ya yang dianggap sekuritas walaupun itu belum jelas ya, ada kemungkinan di listing. Tapi Coinbase menurut gua nggak akan sampai keluar dari US. Karena lagi-lagi ya mereka sudah listed ya. Probability-nya nggak terlalu besar lah ya. Ada tapi nggak terlalu besar untuk sampai mereka dikeluarkan dari US. Nah, untuk Binance gimana, Bang? Untuk Binance, kita bisa lihat news terakhirnya. Ini gue sudah bahas juga di DCWT. Buat lo yang mungkin kelewat, nggak apa, kita bahas sekarang. Ya, jadi, seperti yang kita tahu, SEC ini sudah mencapai suatu kesepakatan dengan Binance US. Buat lo yang baca di CNBC Indonesia, ngakak ya. Ini kan sebenarnya suatu kemenangan buat Binance US, tapi di sana dibilangnya, intinya ya lu tau lah, CNBC Indonesia lah, udah kebayang. Nanti lu coba cari aja sendiri artikelnya mengenai Binance US yang batal dibekukan ya. Tapi intinya apa? Ini bisa dibilang suatu kemenangan untuk Binance US. Karena awalnya SEC itu meminta untuk semua aset Binance US itu dibekukan. Jadi nggak bisa disentuh sama sekali. Nah, tetapi seperti yang gue sudah bahas di CWT gue beberapa hari lalu ya, ini tidak disetujui oleh Judge Amy Berman Jackson. Dia menyatakan bahwa dia tidak ada bukti yang cukup gitu ya. Jadi pertama dia menolak perintah penahanan sementara yang diajukan oleh SEC terhadap Binance US. Ya, jadi sekali lagi ini langsung ditolak oleh judge-nya ya. Karena kenapa? Di sini karena tidak pernah ada bukti yang disajikan oleh SEC tentang penyalahgunaan aset pelanggan. Begitu. Jadi kebayang nggak sih SEC itu melakukan atau lebih tepatnya menuntut Coinbase ya, menyatakan dia melanggar aturan sekuritas. Tapi ditanya aturannya apa? Belum ada. Begitu. Jadi mengenforce aturan yang bahkan belum dibuat. Selanjutnya, untuk yang Binance US, mereka ya dibilang suruh dibekukan asetnya semua. Tapi tidak ada bukti penyalahgunaan aset pelanggan gitu. Jadi kebayang nggak sih gitu loh. Kalau kita pikir gitu secara logika, ini SEC ngapain gitu loh. Jadi ya lagi-lagi jujur ini menurut gua harus ada reformasi. Makanya kemarin itu sampai ada beberapa politician di Amerika yang mengajukan suatu petisi untuk memecat Gary Gensler dan restrukturisasi SEC. Karena menurut dia corrupted dan itu dipakai untuk politik. Begitu ya. Nah, ini berhubungan langsung dengan ya ini ya. Jadi IDX ini ada kemungkinan ya. Ini lagi-lagi masih rumor. Dia mungkin memberikan suatu influence ke regulator, ke Gary Gensler untuk intinya inilah main-main sama Coinbase, main-main sama Binance, kerjain lah gitu loh, tanda kutip kerjain supaya mereka nanti saat udah launch enak, marketnya kayak punya mereka sendiri. Alias ya gini lah, kalau lu gitu ya, lu punya dana nih, lu lebih prefer di mana? Lu lebih prefer di exchanger yang nggak ada kasus dengan SEC atau exchanger yang sedang ada kasus dengan SEC walaupun kasusnya konyol. Nah seperti itu. Jadi lagi-lagi ya, ternyata nggak cuma di negara-negara kecil, negara-negara yang nggak jelas, tapi di US pun ya permainan seperti ini, permainan politik finansial tuh masih sangat renyah untuk dilakukan gitu ya. Bahkan arguably speaking, kalau secara regulasi jauh lebih bagus di Indo jujur dibanding di Amerika. Di Indo jelas, di Indo keluar berapa ratus aset kripto yang boleh diperdagangkan. Udah nggak dipolitisasi seperti ini gitu loh. Ya I don't know ya. Lagi-lagi US menurut gua sangat terbelakang sekarang untuk urusan regulasi kripto. Bukan karena subjektifnya gua, tapi ya karena di sini lihat sama judge yang nggak dikasih ya untuk pembekuan. Karena apa? Nggak ada bukti. Untuk Coinbase Coinbase juga ya dia fires back. Dia bilang apa? Ini regulasinya apa? Kita minta dari dulu nggak pernah dikasih, tiba-tiba kita dituntut. Gitu. Jadi ya lagi-lagi overall it's looking good. Kemungkinan besar menurut gua Coinbase nggak akan kalah dengan SEC karena pertama dia sudah listing di sini, dia sudah check up dalam tanda kutip check up dengan SEC.
Dan juga ya SEC sekarang seperti bingung juga gitu karena memang nggak ada aturannya. Mereka belum buat aturannya, tiba-tiba main tuntut. Untuk kasus Binance US, menurut gua at the end of the day ini akan settle ya. Menurut gua menurut gua ini akan settlement, paling Binance kena denda tertentu ya karena lagi-lagi nggak bisa dibuktikan gitu, nggak bisa dibuktikan. Dan bahkan di sini ada juga mengatakan faktanya pengacara SEC mengakui di pengadilan awal pekan ini ketika ditanya oleh hakim bahwa mereka tidak memiliki bukti yang menunjukkan hal seperti itu telah terjadi. Jadi ya cuma nuduh gitu loh, cuma nuduh belum ada bukti. Lah gimana sih? Regulator kok begitu gitu loh. Harusnya kalau udah sampai masuk ke court dia udah siap dengan bukti dong. Ya nggak? Kebayang misalkan nggak usah gini deh. Nggak usah mikir sampai selevel ini. Misalkan gitu ya. Lu ada ribut nih di kantor lu gitu. Kalau lu ribut lu sampai masuk ke HRD, lu pikir harusnya lu udah punya bukti nggak sih? Minimal harusnya sudah punya bukti dong. Nah di sini SEC maju ke court tanpa bukti sama sekali. Makanya ya rumornya ini adalah hanya permainan supaya ini di X market laku gitu ya. Lagi-lagi nggak tahu lah ya. Intinya Amrik berantakan. Negara-negara yang lain ya, terutama di Asia malah semakin melihat nih peluang untuk bisa mengambil muntahan dari US, which is good ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu update mengenai secara fundamentalnya. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.